Hari ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, misa syukur yang akan dipimpin oleh Romo Diosesan Simon Anjar Yoga, dan yang kedua adalah ramah tamah dan santap malam bersama. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, maka kita mulai saja. Nanti biar tamu berikutnya bisa menyusul dan menyesuaikan tempat yang sudah disediakan. Baik, kita mulai saja misa syukur pada sore hari ini. Marilah kita siapkan hati untuk misa syukur dengan menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari teristimewa yang berbahagia, Ibu Teresia Sunati, selamat sore. Hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Ibu Teresia Sunati beserta keluarga ingin mengucap syukur atas segala pengabdian dalam dunia pendidikan beliau selama 25 tahun, memberikan tenaga, pikiran, hati, bukan hanya untuk mengembangkan diri, tetapi bagaimana setiap orang bisa mengalami perkembangan dalam hidupnya bagi anak didik. Kita yang mengucap syukur karena segala sesuatu yang sudah direncanakan dan dibuat oleh Tuhan dengan segala upaya tentunya akan menghasilkan buah. Bukan hanya juga dapat membentuk keluarga di sini, tetapi bagaimana membentuk keluarga yang lebih besar lewat dunia pendidikan untuk membangun anak-anak menjadi pribadi yang memiliki karakter baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Itulah rasa syukur yang hendak kita wujudkan dalam perayaan pada sore hari ini. Semoga apa yang hendak kita syukurkan ini juga menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk tetap setia mengikuti Kristus. Saudara-saudari, marilah sebelum kita merayakan Ekaristi ini, kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa suci. Kita hening sejenak untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita nyatakan tobat bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta yang kekal, kami bersyukur atas semua kasih karunia yang telah Kau curahkan kepada kami, teristimewa untuk saudari kami, Ibu Teresia Sunarti, yang 25 tahun memberikan dirinya dalam dunia pendidikan di Ketapang ini. Engkau telah menciptakan dunia dan menatanya secara amat mengagumkan. Engkau memberikan kuasa kepada manusia yang Engkau ciptakan seturut citramu untuk mengatur dunia. Saat ini kami menghadapmu untuk menyerahkan seluruh usaha yang telah kami munculkan, terutama bagi Ibu Teresia Sunarti, kepada kuasa-Mu. Kami percaya bahwa dalam perlindungan-Mu kami akan mengalami damai sejahtera. Bantulah kami juga untuk tekun dan bekerja keras menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus berkata kepada jemaatnya di Efesus, "Dengan tiada berhenti-hentinya, aku menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan oleh-Nya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini misa pertama saya di masa Prapaskah tahun ini. Jadi pengantar Injil agak kacau. Kenapa? Saya pakai misa tematis hari ini pesta perak, bukan umum. Tapi tiba-tiba hati saya menyebut terpujilah. Tidak apa-apa, Tuhan beserta kita. Amin. Karena saya habis bepergian dari beberapa tempat dan baru 2 hari. Bapak Ibu brother sekalian dan terutama Ibu Nati yang berkasih, saya menjadi pastor yang sangat berbahagia di Keuskupan Ketapang. Kenapa? Karena nampaknya mungkin saya bukan GR ya. Mungkin saya ini paling sering bisa minta untuk ambil bagian dalam misa syukur, entah pesta perak kah, entah para pensiunan, entah pesta tembaga atau apapun juga pesta-pesta. Sebagai rasa ungkapan syukur, yang jelas tidak ada pesta semi. Yang belum saya alami mungkin pesta intan ya, pesta emas saya tidak tahu ya, pernah belum. Tetapi saya merasa bersyukur karena nampaknya saya sangat sering. Kenapa saya bersyukur? Karena kalau misa-misa syukur bersama dengan para guru yang sudah mengabdi 25 tahun, 30 tahun, 15 tahun dan seterusnya, ada rasa sukacita, ada rasa penghormatan bagi diri saya secara pribadi atas bentuk pengabdian tersebut. Saya menjadi frater yang pernah berkarya di Maroh, kemudian jadi pastor berkarya di Tanjung, dan juga menjadi frater yang berkarya di Tayat, menjadi pastor di Tanjung dan Maroh. Bukan hanya menjadi seorang pastor, tetapi juga diminta terlibat dalam hal dunia pendidikan untuk mendampingi entah mulai anak SD, SMP maupun TK. Di situ saya merasakan irama tidak sulit. Betapa sulitnya untuk bisa memberikan pendampingan terhadap anak-anak di kampung-kampung, dan perlu satu perjuangan dan tantangan. Ini bukan soal duit, ini bukan soal kemampuan otak, tapi juga ada kombinasi antara itu semua, dan juga ada kombinasi dengan medan karya dan sebagainya. Ibu nanti kalau saya perhitungkan berarti datang ke sini sekitar tahun 97, 96.
Sudah berkeluarga belum sih? Nah, belum. Berarti masih perawan, masih gadis ya. Kenal Bapak tahun berapa? Lupa. Oh, 96 itu juga? Iya. Langsung 96 itu. Maaf, Bapak juga asli dari sini atau dari Magelang? Oh, berarti kurang lebih satu kota dengan leluhur kami. Saya juga dari Magelang. Tentu saya bisa memiliki satu gambaran kalau tahun 96 sudah datang ke sini, karena saya datang ke sini tahun 99 juga masih dalam fungsi dengan situasi yang ada satu perjuangan. Tentu juga menjadi tidak mudah bagi Ibu Nati untuk mengawali untuk berkarya di sini dengan mungkin saat itu saya tidak memvonis panuti luhur seperti biasa saya berkhotbah bahwa segala sesuatu fasilitas bersifat terbatas. Tapi setiap kali saya diundang untuk perayaan seperti ini, apalagi saya merasa bagian keluarga dari PL, karena saya juga lulusan PL, keponakan saya juga semuanya di PL. Jadi sebagai satu keluarga ada rasa wow terhadap para guru yang bisa bertahan untuk pengabdian 25 tahun di PL ini. Saudara-saudari, apa yang saya rasakan dalam kata wow itu, kalau saya renungkan dalam bacaan Injil yang bisa saya tawarkan kepada Ibu Nati sebagai permenungan rasa syukur dan juga kepada saudara-saudari, ketika kita mendengarkan bacaan Injil pada sore hari ini, sesuatu yang membuat aku merasa menjadi sangat yakin dengan apa yang dibuat oleh Yesus untuk datang ke dunia, dengan perkataannya bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Apa yang dibuat oleh Yesus dengan perkataan ini? Tentu dia perutusannya bukan sebagai pribadi yang serba memiliki aneka macam fasilitas dan sarana. Yesus pribadi orang kaya secara spiritualitas dan bahkan mungkin secara material dia adalah pribadi kaya. Karena dia adalah putra Allah, pribadi Allah yang bahkan memiliki segala sesuatu kehidupan di dunia ini. Tetapi dia datang ke dunia dalam kesederhanaan karena untuk menjadi pribadi yang bisa ambil bagian memanggil orang berdosa, itu tentu bukan satu bentuk komitmen yang mudah untuk dilaksanakan. Orang benar itu sudah dengan otomatis memang masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang yang berdosa? Bahasa saya, ketika dia datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa, dengan memberi perumpamaan bahwa dia bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Anda para tenaga pendidik di sini, termasuk Ibu Nati, 96 sudah datang di sini, tentu datang memang untuk pribadi-pribadi yang tidak sehat secara rasio akal budi oleh karena kebodohan. Berulang kali ketika saya diundang seperti ini, ada 3 hal utama yang mau dientaskan oleh Gereja Katolik mengikuti teladan dari UUD 45, yaitu mengentaskan kebodohan. Karena di mana ada kebodohan, di situ akan muncul kemiskinan. Yang ketiga, di mana situ ada kemiskinan dan kebodohan, pasti akan muncul juga ketidakadilan. Inilah gambaran orang-orang yang perlu ditolong untuk menjadi sehat. Sehingga kehadiran tenaga pendidik seperti Ibu Nati ini juga sudah menjadi pribadi yang mau ambil bagian seperti Kristus yang ambil bagian datang ke dunia dalam kesederhanaannya. Seperti Ibu Nati datang ke sini, aku yakin juga dalam keadaan kesederhanaan, bahkan mungkin dalam situasi suasana kekosongan. Pengalaman saya datang ke sini, ya bukan pamer sih. Yang di dompet, saya hanya mau komitmen, kamu perusahaan berapa Bapak Ibu? Mudah-mudahan apa yang kuterima di waktu aku bekerja, apa yang di dompet, akunya berangkat. Jangan tiket kapal kami yang biaya hidup, coba dari kamu sendiri. Oke. Hanya membawa 2 tas, kemudian bertemu Monsieur Dasio, Simon, kamu di sini uang sakumu per bulan 15.000. Betul. Saya bukan mau pamer. Maksud saya datang ke sini dalam keadaan kekosongan tersebut. Ketika di kamar di Tumbang Titik, saya mencoba untuk sulapan yang tidak rasional, ya Pak. Kenapa? 5.000 pejajar dalam nama Yesus bergandalah, tidak bertahan. Karena saat itu kami saling belum, aku masih punya harapan bergaya, Pak.
ya kan? Itulah kekosongan yang kuhadapi ketika mungkin secara material dan keterbatasan itulah kita diajak kemudian mau ada ambil bagian seperti apa yang dibuat oleh Yesus. Karena untuk memanggil orang berdosa mengalami satu bentuk pertobatan itu dibutuhkan hanya satu, mengandalkan kuasa dari Tuhan. Tidak bisa hanya sekedar mengandalkan kekuatan dan kekuasaan dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, apa yang dibuat oleh Yesus dengan perjamuan besar, makan dan minum bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, itu menjadi satu komitmen. Bukan mengatakan mereka adalah pendosa, tetapi mereka adalah orang-orang yang perlu diluruskan untuk menjadi pribadi yang benar. Sama halnya dengan para tenaga pendidik beristimewa Unati. Bagaimana mendidik supaya menjadi pribadi yang punya karakter baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Tentu ini bukan satu bentuk perjuangan yang mudah bagi para tenaga pendidik di lingkungan Yayasan Pamudi Luhur. Saya ada ketempatan 2 anak, para bruder SMP, dan Yohanes mungkin tahu siapa yang saya maksud yang dititipin di tempat itu. Ketika saya beritahu nanti dibantu ya, nanti ada pertemuan, acaranya agendanya pertemuan para pastor jam sekian tepas. Siap Romo? 30 menit lagi tanya, Romo, pertemuan tepasnya kapan dan jam berapa? Besok jam 8, paham Romo? 30 menit lagi tanya, pertemuannya jam berapa Romo? Langsung saya teriak, wah, pertemuannya jam 10, paham? Langsung lari mereka. Ada sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya, what's happened? Apa yang terjadi dengan anak-anak yang baru datang dari kampung? Bagaimana mereka bisa menyerap satu bentuk komunikasi yang kemudian itu bisa membuat kelegaan? Tidak mudah. Berdesino ketika ditanya, Romo, ini lulusan anak-anak di sini tidak bisa membaca dan menulis anak SD. Oke. Lalu apa yang dibuat? Kami bisa Romo. Hanya 1 kelas yang bisa, sementara 2 kelas kami harus mulai dari 0 lagi untuk memberikan mereka pendidikan membaca dan menulis. Tidak mudah untuk mengubah dari orang berdosa menjadi orang benar atau bertobat, dan tidak mudah untuk membuat orang yang dari tidak sehat secara akal budi menjadi sehat. Mereka memiliki ilmu. Oleh sebab itu, semangat yang dimiliki oleh Rasul Paulus bersama dengan Yesus itu juga harus kita miliki sebagai bentuk spiritualitas semangat untuk mau mengabdi sepenuhnya. Ketika Paulus mengutip sendiri apa yang dikatakan oleh Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kembali, bicara memberi daripada menerima, kalau kita masih merasa ini sebagai misa ungkapan syukur, saya bukan memaksakan Anda mengikuti ini. Tapi kalau ini masih menjadi bentuk spiritualitas utama iman kita, bicara memberi daripada menerima, kita memang siap untuk menjadi pribadi yang tekor. Seperti apa yang dibuat oleh Yesus ketika mati di kayu salib, dia tekor secara ekonomi, secara materi dunia. Tetapi secara spiritualitas, bahwa apa yang dibuat oleh Yesus untuk keselamatan jiwa, seperti halnya para tenaga pendidik memberikan keselamatan jiwa pada para pendidik, para muridnya, itu adalah bagaimana satu ungkapan betapa Allah menginginkan setiap orang memiliki martabat untuk dihormati satu sama lain oleh karena pengetahuan yang dimiliki. Sekarang dunia menjadi terbalik. Orang yang sangat pandai bisa menginjak-injak martabat orang yang tidak pandai. Akhirnya di mana-mana muncul banyak kekerasan dan ketidakadilan. Sehingga semangat bekerja Paulus menjadi semangat untuk mau memberi, bukan hanya karena menerima, karena Paulus tidak menghendaki satu bentuk belas kasih dari umat, tapi dia sendiri ingin tetap bekerja untuk memenuhi keperluan diri Paulus dan keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Ini adalah semangat untuk mau berbagi. Rezeki yang diterima oleh Paulus adalah memang untuk kebutuhan hidup Paulus, tapi di balik itu, apa yang dia miliki itu juga menjadi milik bersama sebagai satu keluarga jemaat perdana saat itu. Paulus berkata,
perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini semangat pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Kristus seperti Saulus menjadi Paulus. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita miliki secara pribadi, termasuk saya. Saya paham bahwa setiap pribadi di sini juga memiliki satu kebutuhan untuk ada hidup di dunia ini. Tetapi kita juga memiliki satu pengharapan karena Allah menghendaki juga kita mau memberi, tidak hanya sekedar menerima. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sudah dialami oleh Ibu Nati selama 25 tahun pengabdiannya di dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Ketapang ini, tentu ini bukan hanya sekedar mau menjadi inspirasi bagi kita, tetapi ini mau kita hidupi supaya kita sungguh-sungguh bisa ambil bagian membawa setiap orang yang tidak sehat secara pengetahuan untuk menjadi pribadi yang sehat, supaya mereka punya martabatnya di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Nati, Bapak, yang juga sudah memberikan pengorbanan dan tetap setia berkenan untuk ada dalam Yayasan Pangudi Luhur, sehingga kekuatan Yayasan Pangudi Luhur ini bukan hanya terletak pada para Buddha yang menjadi pengelola atau yang menjadi motivatornya, penggerak, tetapi juga sebenarnya yang sampai tingkat pedalaman, Anda-andalah tenaga pendidik, para guru, staf di sekolah. Inilah yang menjadi kekuatan yayasan ini. Sekali lagi saya bangga menjadi keluarga Pangudi Luhur yang sampai sekarang keluargaku pun, ponakan-ponakanku pun ada sekolah di Pangudi Luhur. Kenapa? Ya ini menjadi suatu istimewa. Mungkin saya menjadi fanatik dengan Pangudi Luhur. Apa karena itu saya sering diminta untuk bisa syukur? Tidak juga. Tapi mau tidak mau aku mengatakan aku bangga dengan Anda semua dan para Buddha. Semoga Bu Nati semangat. Belum pensiun kan? Belum. Nanti kan ada ramah-ramah, nanti Ibu akan menyampaikan kesan-kesan. Karena saya sudah diberitahu Bapak Uskup dan Pak Romo bertanya sebentar ya. Oh, ini pun sudah lebih dari yang ditentukan, tapi nggak apa-apa kan? Karena kita mau berpesta dan bergembira, sehingga apa yang diungkapkan dengan misa syukur ini kita mau kembali. Aku yakin Bu Nati ingat satu cerita sedikit. Apa yang membuat Bu Nati mau bersemangat datang ke sini menjadi anggota Pangudi Luhur? Bukannya tidak sharing, Romo. Cuma satu itu saja pertanyaan sebagai penutup. Mau pakai mic saya atau mic itu? Bu Nati ini sekarang ngajar di mana? TK? Itu paling sulit ya. Kata psikolog, mengajar yang paling sulit itu adalah di TK. Baik, terima kasih Romo. Pertama yang membuat saya mau kesini itu, saya bingung ya mau jawab apa ya. Karena ini ya jelas ingin mengabdikan diri untuk di dunia pendidikan. Meskipun sebenarnya ya gimana ya, dulunya cita-cita saya bukan menjadi seorang guru, tetapi karena sudah saya lalu sekolah guru, lalu akhirnya saya diterima di Yayasan Pangudi Luhur. Tahun 95 saya di Bernadu Semarang bersama dengan Pak Marno, Bu Dewi. Itu saya sama-sama ke sini tanggal 5 Juli 1996 bertiga. Lalu akhirnya di sini ya saya mantap untuk menjadi guru begitu. Sebelumnya ingin jadi apa? Sebenarnya saya mau pengen sekolah di Asmi Santa Maria Jogja. Lalu sama orang tua tidak dibolehkan. Pokoknya kalau nggak kuliah di sana Dharma atau di Atma Jaya tidak usah sekolah gitu Bapak. Lalu akhirnya saya masuk Sanata Dharma, lalu saya lulus, lalu akhirnya saya bisa jadi guru. Dan dari hal itu saya tekuni terus, dan sebenarnya juga seperti bacaan tadi, berat yang membuat supaya saya bisa menjadi lebih baik adalah diri saya, begitu. Jadi seperti bacaan tadi saya pikir-pikir ya cocok juga. Saya ibaratkan diri saya, kalau saya itu harus berubah, yang mengubah diri saya harus saya berubah dulu, baru nanti saya mengubah yang lain, dan
Puji Tuhan, sampai saat ini saya menjadi guru. Saya menjadi guru di Pangkudiluhur 96, saya mengajar itu 15 tahun saya menjadi guru. Lalu setelah itu 2011 saya dipindah ke sini. Meskipun saya, mohon maaf, dituakan di sini, tetapi saya tetap juga masih mengajar seminggu 3 kali begitu. Jadi tetap menjadi guru adalah sekarang yang saya banggakan. Begitu, Mbak. Makasih, Bu. Nah, itulah panggilan. Saya dulu juga tidak berpikir jadi pastor. Oh iya. Ya. Saya kuliah di Atma, teknik industri, saya insinyur, saya punya pacar, mau jadi calon istri, tapi putus gara-gara masuk seminari. Sama, ya. Kalau boleh saya mengatakan, apa yang saya katakan ini mungkin memaksa ibu untuk ikut dengan perkataan saya. Mungkin disitulah Tuhan memanggil ibu untuk ambil bagian meluaskan kerajaan surga menjadi seorang tenaga pendidik, khususnya di wilayah ketapang. Dalam kitab dalam perjanjian baru, Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang bapak yang tidak bisa ke ladang karena sakit. Dia berkata kepada anak sulungnya, "Nak, pergilah ke ladang." Si anak sulung mengatakan, "Siap, saya pergi." Tapi kenyataannya dia tidak pergi. Kemudian kepada si bungsu, si bapak mengatakan yang sama, "Nah, pergilah ke ladang, bapak sakit." Si bungsu mengatakan, "Tidak mau." Tapi dalam hati dia merasa bersalah. Kemudian akhirnya dia pergi. Kemudian Yesus bertanya, "Menurut kalian, siapakah yang dibenarkan oleh Bapa di surga?" Dari 2 anak itu semua menjawab, "Anak itu." Itu kita mungkin sama, anak yang terpaksa lah, ya, karena mungkin kita tidak ada arah mau ke sana. Karena ibu mau jadi seorang asmi, tapi orang tua menyalahkan Atma Jaya atau sadar, ibu memilih sadar dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, terutama dalam diri ibu nanti, kalau saya boleh menawarkan, Anda sudah menjadi bagian sebagai orang yang terpanggil. Kalau Anda merasa bacaan ini menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar cocok, tapi itu yang dihidupi. Karena untuk bisa mengubah, betul sekali, aku harus mengubah diriku sendiri seperti Saulus menjadi Paulus. Dia harus merubah dalam dirinya, baru dia ambil bagian untuk bisa merubah orang untuk mengalami peristiwa kesempurnaan. Terima kasih sekali lagi karena Ibu juga sudah memberikan keselamatan bagi jiwa-jiwa lewat ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, sehingga semakin banyak murid-murid atau orang yang sudah Ibu tangani menjadi orang sukses, yang mungkin mereka tidak memberikan perhatian kepada Ibu sekarang. No, tidak masalah, karena Ibu juga tidak mengharapkan itu semua juga kan, dan juga semua yang lain. Tetapi apa yang sudah dibuat membuat mereka menjadi berhasil, itulah yang kemudian menjadi kehendak Allah bahwa Ibu terpanggil ke sini. Profesia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, marilah sekarang kita menyampaikan doa umat. Bagi Sri Paulus, para uskup, dan para imam, semoga Tuhan menganugerahkan roh kebijaksanaan kepada Sri Paulus, para uskup, dan para imam, agar mereka bersikap lemah lembut, penuh kasih, dan tanggap terhadap situasi gereja dan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa dan semua pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menganugerahkan kepada pemimpin bangsa dan semua pemimpin masyarakat dengan roh hikmat agar mampu memimpin bangsa kami dengan kebijaksanaan dan menyejahterakan bangsa kami dalam kemakmuran dan keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pestawati kami, Ibu Teresia Sunarti, semoga Ibu Teresia Sunarti diberi rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita, serta semangat yang berkobar untuk terus melanjutkan karya pelayanan di Yayasan Pangudi Luhur. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami, guru dan atau karyawan Yayasan Pamudi Luhur yang telah mendahului kami menghadap Bapa. Semoga saudara-saudari kami, guru dan atau karyawan Yayasan Pamudi Luhur yang telah mendahului kami menghadap Bapa dapat beristirahat kekal dalam damai bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga besar kita, semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesehatan, menjauhkan kita dari mara bahaya, terutama bahaya yang saat ini sedang melanda, yaitu virus COVID-19, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mohon kedamaian untuk negara dan keluarga kita. Bapa, kami mohon bantulah kami untuk mewujudkan damai dalam keluarga dan negara kami. Teristimewa damai dalam peristiwa perang Rusia dan Ukraina. Mungkin juga untuk perang negara-negara lain. Bantulah kami semua untuk dapat mengakhiri perang ini dan mengembalikan segala sesuatu dalam damai kasih-Mu, sehingga semakin banyak orang yang tertolong oleh karena kedamaian ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan kami. Semoga kami selalu mampu menghadirkan belas kasih-Mu dalam hidup sehari-hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan dan Ekaristi. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur teristimewa untuk pesta 25 tahun pengabdian Ibu Teresia Sunati beserta keluarga dalam dunia pendidikan. Semoga dengan roti dan anggur yang kami persembahkan sungguh-sungguh menguatkan kami untuk mengabdi Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan, ya bangkit-Mu-nya. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa saudara-saudari kami yang tergabung dalam Yayasan Pamudi Luhur yang telah Engkau panggil, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga pencampuran tubuh dan darah Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup kekal. Amin.
Yesus bersabda, "Belas kasihan yang kukehendaki bukan kurban. Aku datang bukan untuk mencari orang saleh, melainkan orang berdosa." Mari kita mohon perlindungan Bunda Maria untuk kita dan seluruh pelayan kita, dan juga teristimewa untuk keluarga Ibu Teresia Sunarti. Kita doakan malaikat Tuhan. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus berang menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki agar kami hidup berbahagia di dunia ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, teristimewa bagi saudari kami, Ibu Teresia Sunarti beserta keluarga. Terlebih kami bersyukur atas Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang Kau berikan kepada kami sebagai kekuatan untuk hidup sekarang dan jaminan untuk hidup surgawi. Semoga kami pun semakin tekun meneladan Putra-Mu dalam setiap panggilan kami masing-masing, yang setia melaksanakan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya. Bantulah agar kami pun tekun dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan dalam misa syukur ini, dan sekali lagi kepada Ibu Sunarti keluarga Provisiat atas seluruh pengabdiannya. Tuhan akan membalas kebaikan dan kemurahan. Dan marilah kita mohon berkat. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari peserta keluarga dan seluruh karya hidup panggilan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan syukur kita telah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin.
Bruder, Ibu Bapak, baru saja kita menerima santapan rohani dengan perayaan Ekaristi bersama dalam perayaan syukur karya Dharma Bakti 25 tahun Ibu Teresia Sunarti SPD. Semoga kita semua dikuatkan. Selanjutnya kita akan break sebentar. Namun Bruder, Ibu Bapak cukup duduk di sini saja. Nanti snack akan kami bagikan. Romo, Bruder, Ibu dan Bapak, kini tibalah saatnya pada inti acara kita pada petang hari ini. Kita selanjutnya akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan penyerahan penghargaan dari Yayasan Pamudi Luhur kepada Pestawati kita. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Pestawati kita, Ibu Teresia Sunarti SPD. Kepada Ibu Teresia Sunarti SPD, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Wiwin yang telah memberikan waktu kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Yang terhormat Romo Simon, yang saya hormati Ketua Yayasan Perwakilan Ketapang Frans, yang saya hormati para bruder FIC dan juga para tamu undangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena pada malam hari ini dapat diadakan perayaan syukur 25 tahun saya di Yayasan Pamudi Luhur. Saya akan cerita sedikit. Sebenarnya saya tidak mau untuk diadakan acara ini, mengingat sekarang ini sedang pandemi. Lalu udahlah, saya kasih piagamnya saja. Saya bilang begitu dengan Hidropan. Itu tepatnya sebulan yang lalu pagi-pagi itu Pak Sobirin memberikan amplop surat, ada beberapa itu kepada saya. Bu, ada surat nih dari Bruder Valen begitu. Saya kaget, tumben-tumben Bruder Valen datang ke sini pas pagi-pagi. Ada apa? Lalu setelah saya lihat ngasihkan beberapa surat ya, empat amplop surat waktu itu. Lalu saya buka, salah satunya adalah surat saya 25 tahun. Setelah saya buka surat itu pagi itu, lalu saya lihat kepada Kepala TK PL Santa Maria untuk membuatkan perayaan ini kepada yang nama Teresia Sunarti. Lalu saya datang ke Bruder Frans. Saya datang ke Bruder Frans, dari saya dapat surat nih, saya gitu. Terus Bruder Frans bilang, enggak usah dirayakan, saya langsung kasih piagamnya. Lalu Bruder Frans mengatakan, ya ora Bu, harus dirayakan, soalnya dalam surat ini justru merayakan. Terus saya rayakan sendiri, ya iya, terus saya gawe panitia begitu. Lalu akhirnya saya kumpulkan teman-teman di PGTK ini dan puji Tuhan. Saya senang banget teman-teman bekerja dengan penuh semangat ya, menyiapkan semuanya ini dari teman-teman saya. Saya pokoknya silakan dibuat, ini ada surat bunyinya seperti ini, saya minta tolong teman-teman untuk buat acara. Lalu akhirnya dibuatlah acara seperti ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan tak lupa pula semua perlengkapannya juga semuanya disiapkan teman-teman. Saya juga dapat laporan dari ketuanya Ibu Elvi mengatakan, Bu, tadi ditawari Bruder Teva, kursi, kipas,
lalu son disuruh mau dipinjami, tapi sebelum buat surat kata Bu Dirteva nggak usah pakai surat, udah nanti diangkut. Nah, terima kasih Bu Dirteva sudah memberikan semua yang diperlukan untuk persiapan hari ini. Jadi saya mengucapkan saya sangat bersyukur sekali lalu bisa terselenggara acara ini dan berkat tangan Tuhan lalu semuanya bisa lancar. Menurut saya lancar. Kemarin saya agak pusing-pusing, lalu puji Tuhan hari ini saya sembuh dari pusing-pusing saya. Ya, saya sering juga ya. Terus juga suara saya sudah keluar ya Bu ya. Yang Bu ingin tahu kemarin, aduh ini suara saya kok agak mau hilang, ini bahaya sekali saya bilang gitu. Tapi demam-demam nggak ada demam-demam, tenggorokan nggak sakit, tapi suara saya mulai mau hilang, lalu ada batuk-batuk. Tapi Tuhan ini hilang. Semangat apa yang membuat saya sehat? Saya bersyukur karena Tuhan pasti seperti itu. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari SD yang juga waktu saya 25 tahun ini, 15 tahun saya pernah mengajar di SD PL Santo Yosef. Meskipun juga waktu itu ada beberapa tahun saya harus sana sini. Saya sampai 25 tahun itu pernah ngajar di TK SD, ngajar komputer, jadi sana sini saya kerjakan dengan senang hati. Kuncinya pokoknya ya kalau bisa disuruh buder saya kerjakan begitu. Lalu juga dari situ lalu di sini saya punya tim kerja dari teman-teman di PGTK yang sangat membantu saya semuanya. Saya bisa 25 tahun seperti ini kalau bukan dukungan dari teman-teman tidak mungkin saya bisa 25 tahun. Sungguh saya terima kasih sampai dengan 25 tahun karena juga tidak terbayang dalam pikiran saya bisa 25 tahun. Saya datang ke sini 5 Juli 1996 bersamaan dengan Pak Marno dan Bu Dewi, sama-sama kami mutasi ke sini ya saya tanggal 5 Juli itu. Lalu saya di pesawat itu nangis terus. Pak Marno itu di depan saya, dia berdua dengan Bu Dewi yang suami istri. Saya di belakangnya itu. Dan dari buder-buder FIC yang ada di Ranggusari itu semua mengatakan, oh Mbak Nanti besok itu naiknya pesawatnya DC-9, jadi nggak usah takut. Bayangan saya pesawat DC-9 adalah besar banget. Ternyata itu diisi 9 dengan pilot dan kopilot. Nah itu yang pertama saya sharing ya, saya ceritakan. Saya datang ke sini yang tidak pernah saya lupakan nasihat yang tidak mohon maaf bukan yang ngapusi atau tidak, itu Buder Ritus FIC yang sekarang sudah suwargi. Beliau itu kalau saya ngajar di Bernardus lalu saya ditutup pakai tekan tongkatnya itu stop itu, lalu mengatakan, benarkah kamu nanti mau ke Ketapang? Di sana itu masih belum ramai seperti di sini begitu. Jujur kalau Buder Ritus mengatakan jujur. Jadi saya diberitahu yang tidak muluk-muluk, tapi yang Buder yang lain mengatakan sekolahmu nanti depannya itu terminal. Dan memang di situ dulu terminal. Lalu di depan Buderan itu ada itu bioskop, kamu mau nonton bioskop dekat. Ya memang Sejahtera itu dulu ada bioskop, tapi setelah saya datang sini kan sudah tutup. Itu yang saya rasakan. Saya awalnya disemangati dengan kata-kata itu oleh buder-buder yang lain begitu. Nah itu ceritanya. Dan saya sampai ke sini juga karena juga saya pas ngajar dipanggil oleh Buder Heridiano Sumarjo sebagai kepala kantor Yayasan Pamudi Luhur. Saya dipanggil, lalu saya datang, Pak Marno pasti tahu. Saya datang ke kantor beliau di Yayasan Pamudi Luhur Pusat sana itu, lalu dikatakan, Mbak, besok ke Ketapang tanggal 5 Juli.
Apa Der? Saya bilang begitu. Ketapang 5 Juli, terus kalender itu langsung dibuka, terus dilingkari pakai spidol warna biru, dilingkari begitu. Iki Mbak, sesuk makan yang Ketapang 5 Juli. Loh kok mendadak Buder, saya katakan begitu. Barusan saya dapat telepon dari Ketapang oleh Buder Ignatius Dalimin, kalau di sana itu tidak ada guru. Pokoknya saya nom, aku yakin engkau netak delok waktu lincah ya sebagainya bla bla gitu lah itu mengatakan. Saya katakan ya saya coba Buder, saya dibentak Pak mejanya itu langsung bro dulu, lalu dikatakan kalau pengen jadi guru nang kamu di luhur orang itu coba-coba, kalau mau bekerja serius begitu. Dan ya kalau Buder Heri itu suaranya seperti itulah. saya katakan ya, saya lalu bingung mau jawab apa waktu itu, lalu saya katakan ya Der, aku langsung begitu saja. Setelah itu baru kembali lagi mengajar begitu. Nah itu awal mulanya. Lalu saya datanglah ke sini. Mohon maaf kalau saya ceritanya kali ini, tapi untuk intermezzo sedikit supaya mengerti. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya diri saya di Yayasan Pamudi Luhur, terlebih di unit TK Playgroup TK Pamudi Luhur Santa Maria ini, dan juga di SD Pamudi Luhur 1 Yusef, karena karya saya itu mutasinya ya dari SD ke TK, TK ke SD, hanya lompat di situ saja mutasi yang sedang saya alami. Jadi terima kasih atas penerimaan diri saya, entah diterima seperti dalam bentuk apa, ya seperti ini saya, tetapi saya tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi saya mohon maaf jika mungkin selama saya dipindahkan ke TK ini banyak kebijakan atau apa yang kurang berkenan, tetapi dalam prinsip hidup saya adalah membuat orang bahagia jika diterima. Jika tidak diterima, ya tidak jadi beban saya. Yang penting saya mengusahakan yang terbaik, karena toh suatu kebijakan, suatu apa itu pasti tidak membuat semuanya senang, tetapi harus diambil supaya semuanya menjadi baik adanya. Dan saya sekali lagi dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa merangkai kata-kata yang baik, jadi kalau ucapan saya banyak sasar susur mohon dimaafkan. Lalu segala tingkah laku saya yang kurang berkenan di Yayasan Pamudi Luhur juga saya mengucapkan mohon maaf. Lalu segala juga terima kasih kepada Yayasan Pamudi Luhur yang sudah memberi penghargaan karya Dharma Bakti saya ke 25 tahun ini. Sekali lagi terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pestawati kita Ibu Teresia Sunarti SPD. Sedikit dari saya masih ingat kira-kira tahun 1996 ya Bu ya. Saya masih SMP Bu. Bu Nati pertama kali menginjakkan kakinya di Borneo ini, di tanah Kayong ini. Saya melihat ada ibu guru baru, rambutnya pendek, orangnya montok. Yang saya tahu 2 orang Bu waktu itu, karena saya belum begitu mengenal Bu Suwardi Elizabeth dan Ibu Dewi, karena pertama saya lihat itu Bu Narti dan Suwardi Ibu Erna. Nah, 2 ibu ini di TKPL Santa Maria mengajar adik saya Nikolaus Subandi yang merupakan murid pertama di TKPL Santa Maria ini juga. Dan ternyata Ibu Dewi itu kepala sekolah, Ibu Narti ibu guru ya. Kemudian juga satu lingkungan dengan saya,
dulu masih kering, sekarang kan lingkungan Santo Yohanes. Sampai Ibu Nati dipersunting Pak Yan. Kemudian pindah rumah ke lingkungan Santa Teresia ya? Oh, Santo Matias. Ya. Nah, di lingkungan itu Ibu begitu aktif ya. Saya sih nggak begitu tahu bagaimana sepak terjang di sekolah, tetapi yang saya tahu di lingkungan, karena Ibu Narti itu aktif sebagai MC kondang. Nah, begitu. Biasanya partnernya bapak saya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan Pangudi Luhur Perwakilan Ketapang sekaligus penyerahan piagam dari Yayasan Pangudi Luhur kepada Pestawati sebagai penghargaan karya Dharma Bakti 25 tahun di Yayasan Pangudi Luhur. Kepada Bruder Fransio Atmojo FIC kami persilakan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Promosi yang saya hormati, selamat malam sekali lagi. Narti dan Mbak Yan yang sedang berbahagia, selamat malam. Bapak Ibu juga selamat malam, dan semua Bapak Ibu guru undangan semuanya yang ada selamat malam. Sebenarnya kalau kita perhatikan tadi yang disampaikan oleh pembawa acara adalah menyaksikan serah terima penghargaan. Karena kalau saya serahkan sudah selesai. Dan ditambah Bu Narti tadi, terima kasih telah memberikan penghargaan. Padahal baru akan saya berikan. Jadi saya jawab sudah diterima kasih, berarti sudah selesai semuanya tugas saya. Tapi ada yang baik yang perlu saya sampaikan, bahwa intinya adalah Yayasan Pangudi Luhur mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Narti dan sponsornya tentu saja Pak Yan yang mampu bertahan sampai dengan 25 tahun berkarya di Yayasan Pangudi Luhur. Memang kalau dihitung 25 tahun itu ya banyak. Gak tahu Dita itu nanti akan kapan sampai 25 tahun. Kapan tak? 24 tahun lagi ya kelihatannya ya. Akan sampai 25 tahun, termasuk nanti juga yang Sarwono itu gak tahu kapan 25 tahun. Kita era tekan. Tetapi kalau tidak dihitung, ya tidak dihitung, tapi dinikmati dan dirasakan, tahu-tahu ya sampai juga. Saya pun juga tidak mengira kalau akan sampai pensiun misalnya ya, seperti itu. Ya sama saja. Tapi karena ya dinikmati saja. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik tadi yang Romo Simon sampaikan, bahwa apa sih yang mendorong kok bisa sampai bertahan 25 tahun, khususnya kok mau-maunya dikirim ke Kalimantan. Ini memang pertanyaan mudah diucapkan, susah untuk dijawab. Tadi saya juga sempat mikir-mikir, ya apa ya saya dulu mau kesini gitu. Ya toh, saya mau ke Kalimantan. Lalu kalau saya perhatikan bahwa entah itu disadari apa tidak, Bu Narti tadi menguapkan ada dua hal yang penting. Yang pertama itu adalah untuk orang lain, lalu yang kedua adalah untuk dirinya sendiri. Itu mau tidak mau mesti itu. Meskipun yang sering kita katakan, ini contohnya begini, saya itu hampir 2 minggu sekali pasti tes wawancara untuk pegawai baru di Pangudi Luhur online. Pernah ya, waktu itu 1 minggu saya dapat 53 orang wawancara.
untuk Pamudilur bulan yang kemarin. Lalu minggu ini 2, minggu yang besok 3. Oh, hampir tiap minggu ada. Kalau saya tanya apa sih yang menarik bagi Anda untuk Pamudilur, pasti yang dikatakan adalah ingin mengabdikan diri. Ya, ini kan klasik. Terus saya bilang, kok mengabdi harus di Pamudilur ya? Kok nggak ke Keraton Jogja atau kemana gitu? Kalau masalah mengabdi, ya. Ternyata ada sesuatu yang tahu sebenarnya, tapi susah untuk diungkapkan. Itu yakin kok, semua orang mengatakan seperti itu. Saya pun juga susah kalau ditanya apa sih bodoh sampai ke Kalimantan itu. Apa sih yang mendorong atau yang ingin dicari? Pertama-tama biar kelihatan suci ya, pelayanan bagi orang lain. Biar gedes nah itu. Gak mungkin kalau hanya itu toh. Pasti ada sesuatu yang mesti harus kita berikan, tapi juga harus ada yang kita terima. Itu prinsip hidup semua orang. Contoh konkretnya seperti ini. Ini yang saya alami. Mengapa saya sudah ini tahun ke-7, tahun ke-7, nggak terasa lah, baru 7 tahun ini. Itu saya menjadi kerasan tidak terasa 7 tahun. Karena apa? Karena saya mendapat banyak hal dari Kalimantan. Banyak hal dari Kalimantan. Entah itu secara otomatis, entah itu secara kita usahakan bareng-bareng, sehingga apa yang saya dapatkan itu mewarnai dalam hidup. Saya banyak belajar hidup dari orang-orang Kalimantan. Maka waktu saya tahun kedua di Kalimantan, saya mencanangkan bahwa kalau bisa Pamudilur Kalimantan ditangani oleh orang-orang Kalimantan asli. Ya susah waktu itu Pak, karena belum banyak yang mendaftar ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah hampir semua wajah-wajah asli Kalimantan. Bukan apa-apa, tapi karena masa salut saya banyak belajar dari Bapak Ibu guru yang dari Kalimantan. Yang sangat sederhana begini. Nanti silakan nanti dikoreksi kalau saya salah. Saya terbiasa perginya itu ke hulu. Bahkan hidup saya itu lebih lama di hulu, entah itu yang ke selatan atau yang ke utara. Kalau yang ke selatan itu adalah pihak Pamudilur, yang utara itu adalah pihak Sabra. Setiap kali saya entah karena hujan lalu saya berhenti di suatu pondok tertentu, awalnya sih tidak tahu itu ada orangnya apa enggak, yang penting saya sudah di situ aja. Yang dikatakan oleh orang yang punya rumah itu, kalau kebetulan dia ada, dia yang pertama yang dikatakan adalah, Pak silakan masuk. Entah nanti ke bisnis atau apa, nanti di luar basah. Setelah saya masuk, yang dikatakan apa? Bapak minum apa? Tidak pernah menanyakan Bapak dari mana, tidak pernah. Bapak mau kemana, enggak pernah. Dan Bapak ini siapa juga enggak pernah. Bapak minum apa? Lalu ibu itu atau bapak itu menanyakan teh atau kopi. Karena kopi kan berarti ada. Kopi Pak, tapi sedikit manis. Setelah minum selesai, baru ditanya, Bapak ini dari mana? Setelah minum. Coba kalau di Jawa dan itu nggak ada. Baru-baru disuruh masuk, orang berhenti di depan rumah itu dicurigai. Wah jangan-jangan ini mau apa ya, kan begitu. Setelah seandainya itu dicurigai pun pasti ditanya, Bapak ini siapa, dari mana, mau kemana. Kalau dirasa aman bagi suruh masuk kan begitu. Kalau di sini enggak. Bahkan waktu saya minat di Sayap, di rumah yang belum jadi itu, saya sampai sana jam setengah 12 malam. Hujan lebat, saya tidur di rumah yang belum jadi.
Lalu jam 4 itu ada orang lewat ternyata yang punya rumahnya di lain tempat. Dia nengok, Mas, katanya pulang, dikira saya itu tukangnya batu di situ. Katanya pulang, saya bingung. Pulang kemana Bu? Saya kan bilang gitu. Oh maaf, saya kira itu tukang saya gitu. Ada apa Pak? Maaf ini milik Ibu ya? Iya. Maaf Bu, saya numpang tidur di sini. Oh ya silakan. Dia lanjut. Lalu tidak lama kemudian beliau kembali lagi membawa apa? Teko isinya kopi plus ketela yang direbus. Saya masih ngringkel itu, masih tidur lagi saya. Kebetulan saya mendapatkan kardus itu untuk tidur di situ. Ini Pak, saya bawakan kopi, ada ketela. Setelah itu boleh cerita, dia ternyata juga orang Jawa yang lama di situ, orang dari Seragen. Ini hal-hal yang semacam ini yang menumbuhkan saya bahwa menjadi kerasan. Maka saya yakin. Jadi bukan apa yang saya kerjakan, bukan apa yang saya berikan, tapi saya mendapat dari apa yang saya lakukan. Mungkin Bu Nati juga akan seperti itu. Bisa bertahan 25 tahun. Mengalir dengan sendirinya. Lalu ya tadi itu, yang memberi, yang menerima. Tapi kadang-kadang orang itu yang nampak kan itu yang ke orang lain, yang ke kita kadang-kadang terlupakan. Udah Romo dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ini tadi hanya gambaran bagaimana kita akan menghadapi sama nanti kalau kita dan yang lain-lain yang masih setahun itu di sini. Kalau itu tidak dirasakan tapi dinikmati hidupnya, ikut mengalir sesuai dengan apa yang sedang berjalan dengan senang hati, saya rasa ya 25 tahun itu akan tercapai dengan sendirinya. Tidak pernah Bu Nati juga tidak pernah akan nyentang tahun pertama, tahun kedua, tidak pernah. Maka tahu-tahu ya 1 Februari tahun ini 25 tahun kan begitu. Jadi persina di 1 Februari nanti 25 tahun. Maka terima kasih nanti untuk kerelaannya berbagi dengan semua ya anak-anak di sini yang dipercayakan kepada Bu Nati dan teman-teman, tentu saja berbagi juga kepada teman-teman baik guru maupun karyawan TK maupun SD yang telah mencoba mewujudkan inilah keluarga besar Pangudilur. Tetapi Romo Simon dulu kagum dengan Pangudilur, saya malah khawatir. Kalau Romo Simon kan semua keluarganya sekolah di Pangudilur. Kalau saya kalau bisa ada di saat jangan sampai ada yang kenal Pangudilur. Bukan sekolahnya, tapi ada di saya itu dulu pernah tes jadi guru Pangudilur semua diterima, tapi saya larang. Jangan, saya di Pangudilur. Tapi dikira saya yang membawakan. Kalau saya di Mario Bermartinus, kamu itu aneh-aneh saja. Biar dia cari di tempat lain ya. Untuk guru. Tapi kalau murid-murid orang saya di Pangudilur semua. Dan perjuangannya juga jauh. Rumah saya itu di Sleman, Romo. Ponang saya itu SMP-nya di Timoho. Jadi berang kulon lor, nyebrang wetan kidul. Jadi melewati lintas provinsi. Itu dari SMP, SMA-nya ideologi dua-duanya seperti itu. Maka Bapak Ibunya sampai Katang dengan jalan karena nganter tiap hari. Sekitar berapa itu? 21 kilo satu kali jalan sampai Timoho. Itu. Jadi memang semacam ini. Jadi Pangudilur tetap akan menjadi kebanggaan kita. Kalau orang Jawa itu mengatakan bahwa Pangudilur adalah sawah kita, sawah ladang kita.
Maka bagaimana sawah itu bisa menghasilkan panenan yang baik, ya kami serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu. Bagaimana memupuknya, bagaimana merawatnya, memberikan air, dan seterusnya. Asal para petaninya itu rajin, baik, maka sawah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tekun, sebagai yang dikatakan tadi ada pelayan kasih sebagai panjang tangan dari Pangudilur. Saya rasa Pangudilur itu akan membekas sebagaimana membekas di hati Romo Sima. Terima kasih. Ada yang salah mohon dimaafkan, karena yang kurang baik adalah datangnya dari saya yang tetap hanya tunggal dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya akan menyerahkan piagam 25 tahun kepada aku. Ini ada lampirannya, tapi lampirannya berarti sudah punya. Ini penting. Karena yang mengikuti lampiran ini sudah diselesaikan, sudah dieksekusi. Lalu tinggal, maka waktu kemarin saya lihat foto itu, saya tuh tanya Bu Narti itu, besok dia udah nyampe, sudah bener. Nggak ada, karena fotonya itu beda Pak. Keliru nggak Pak ya? Keliru nggak? Saya tidak baca nama, tapi foto tak cari nggak ada Bu Narti. Tadi kok makanan tak pada ke mana, ada yang cocok. Tapi namanya udah benar. Maka akan saya bacakan dulu sebelum saya sampaikan. Piagam karya General Bakti nomor P20 garis miring KDB _25 garis miring UPL garis miring H garis miring 2 garis miring 2022. Pengurus Yayasan Pangudilur Pusat di Semarang dengan ini memberikan penghargaan kepada nama Teresia Sunarti SPD nomor G 11.198. Tanggal lahir banyak Pak Yan nanti ya. Mana tempat tanggal lahirnya? Jabatan Kepala Sekolah TK Pangudilur Santa Maria Ketapang. Atas dana bakti selama 25 tahun mengabdikan diri dalam karya kerasulan pendidikan di lingkungan Yayasan Pangudilur. Semarang 1 Februari, pengurus Yayasan Pangudilur Budur Dr. Martinus P.K. Nah ini kami serahkan karena hanya ini yang bisa menjadi kenangan ketiga bagi keluarga Bu Narti. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke bawaca. Terima kasih. Demikian tadi kita sudah mendengarkan serta menyaksikan penyerahan penghargaan dari Yayasan Pangudilur oleh Bruder Ketua Yayasan Pangudilur Perwakilan Ketapang kepada pestawati kita Ibu Teresia Sunarti SPD. Selamat ya Ibu, kami ikut berbahagia dan ikut bangga karena Ibu sampai titik 25 tahun ini masih bertahan, masih semangat bergabung di Yayasan Pangudilur. Semoga semakin berkobar, semakin semangat. Selanjutnya pemberian cenderamata kepada pestawati kita. Kami mohon kepada Bruder Andreas Purwanto FIC dan Ibu Priska Elviana untuk menyampaikan kepada pestawati kita. Kami persilakan. Ibu mohon ke depan. Yang pertama dari SD Pangudilur Santo Yosef yang disampaikan oleh Bruder Andreas Purwanto FIC.
Kita beri aplaus. Dan yang kedua dari Deker Playgroup TK Pamudi Luhur Santa Maria. Kita berikan aplaus juga. Yang terhormat Romo Yosesan Simon Anjar juga Tomo, yang kami hormati Bruder Ketua Yayasan Pamudi Luhur Perwakilan Ketapang, yang kami hormati para Bruder FIC, yang kami hormati Ibu Bapak Guru karyawan sekalian. Setelah kita mendengarkan dan menyaksikan penyerahan penghargaan dari Yayasan Pamudi Luhur, dan kita juga merasakan bersama kebahagiaan dari pestawati kita Ibu Teresia Sunarti SPD, karena di tahun ini beliau boleh menikmati pesta perak 25 tahun karya Dharma Bakti beliau di Yayasan Pamudi Luhur. Selanjutnya, marilah kita bersama santap malam. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Doa ini merupakan sekaligus penutup dari rangkaian acara kita dari sore hingga malam hari ini. Untuk doa makan, kita akan dipimpin oleh Ibu Priska Elviana. Kepada Ibu Priska Elviana kami persilakan. Bruder, pastor, Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita menyantap hidangan malam pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami lakukan kepadamu atas berkat yang boleh kami rasakan hingga kami Kau berikan kesehatan dan dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Berkat kemurahan-Mu, pada sore hari ini kami sudah menyelenggarakan pesta 25 tahun berkarya Ibu Teresia Sunarti di Yayasan Pamudi Luhur. Dan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa, bentuk rasa syukur kami akan sebentar lagi menyantap hidangan malam hari ini. Kiranya Engkau memberikan berkat-Mu atas makanan, minuman yang akan kami santap. Semoga menjadi kekuatan, kesehatan, jiwa dan raga kami. Dan ya Bapa, setelah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberikan berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat kembali keluarga kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Daripada sekarang sampai selamanya. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Priska Elviana yang telah memimpin doa makan serta doa penutup acara syukur karya Dharma Bakti Ibu Teresia Sunarti di Yayasan Pamudi Luhur ini. Romo, Bruder, Ibu Bapak, santap malam kita disediakan di ruang kelas A. Namun sambil menuju ke sana, kami mohon kesediaannya atau kami undang Ibu Sunarti ke depan
untuk menerima selamat atau ucapan dari kita semua. Oh, ada request foto dulu. Maaf Bu, foto dulu bersama. Dengan Romo, Bruder, dan Gustawati kita. Silakan Romo.